Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika. Berarti ini sudah mendekati akhir semester, tidak terasa kita sudah melakukan pembelajaran online ini hampir 1 semester lamanya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gradien masih, tapi nanti saya akan mengajarkan tentang mencari gradien jika diketahui persamaan garisnya. Terus nanti kita juga akan mencari posisi gradien, apakah dia tegak lurus atau sejajar. Oke, kita langsung aja. Saya ingatkan bagi yang belum mengerjakan tugas, silakan ditulis untuk tugas kedua ini, tugas kedua ya. Tugas kedua untuk bab gradien persamaan garis lurus. Jadi yang kemarin belum mengerjakan tugas, silakan catat. Saya akan menjelaskan tentang soal minggu kemarin. Bagi yang sudah mengerjakan, silakan diperhatikan. Nanti mana-mana yang salah silakan dikoreksi sendiri biar tahu mana salahnya dan waktu ulangan nilainya bagus. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, ini soalnya sudah saya tulis, sudah saya tampilkan di layar, jadi kita tinggal membahasnya. Soal pertama, tuliskan persamaan garis yang ditunjukkan tiap-tiap gambar berikut. Kemarin saya sudah memberi rumus. Kalau persamaan garis itu Y sama dengan bukan Y min Y1 ya. Y min Y1 sama dengan M atau gradien X min X1. Apa itu X1 sebenarnya? Tutupan gambarnya. Oke, ini rumusnya. Berarti kalau kita mengerjakan ini nomor 1 bukan nomor 2, pakai rumus yang sudah saya tulis ini. Jadi 1A, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui dari soal yang 1A itu yang pertama adalah kemiringan, berarti yang diketahui adalah M. Berarti M-nya setengah. Terus dia garis ini, lihat, perhatikan nomor 1, garis ini melalui titik ini. Ini namanya melalui ya, melalui titik 0,1. Berarti melalui, saya tulis titiknya 0,-1. 0,-1 ini berarti apa yang saya beritahu kemarin, yaitu menjadi X1 dan Y1. Nah, ini yang melalui 0,-1 berarti X1, Y1-nya itu. Oke. Kalau sudah, berarti kita masukkan rumus satu rumusnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y-nya dibiarkan saja Y, terus Y1-nya ini kita sudah peroleh Y1 lingkar itu berarti berapa? Min 1. Kalau min ditulis min ya, jangan karena depannya min jadi nggak ditulis minnya, jadi tetap ditulis min 1. Oke, terus M-nya adalah gradiennya, ini gradiennya diketahui yaitu setengah X min X1-nya 0. Ya sudah, berarti Y plus 1 sama dengan setengah X. Gini aja. Ini X ini aja ya, karena X min 0 ya X. Terus kalau ada perpernya, kemarin saya ajari, ini harus dikali 2. Dikali ini ya, bagian pembilangnya, penyebutnya. Jadi dikalikan sesuai penyebutnya. Semua dikali 2, berarti ini jadi 2Y. Kenapa dikali 2? Biar hilang. Plus 2
Nah ini maksudnya, setengah kali 2 itu nanti hilang gini, dikali X. Jadi hasilnya 2Y plus 2 sama dengan X. Belum selesai ini. Terus X-nya kita pindah ke ruas kiri, satu teruskan di belah pojok kiri bawah ya. Berarti 2Y min X plus 2 sama dengan 0. Bisa ditulis seperti ini atau ditulis 2Y min X sama dengan min 2. Biasanya ditulis seperti ini atau seperti ini, boleh. Kenapa min 2? Karena minnya ini dipindah ruas ke ruas kanan. Terus X-nya dipindah ke ruas kiri, jadinya min X. Jawabannya ini atau ini boleh. Ya. Tergantung soalnya biasanya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 1B. Saya hapus ya ini. Soal 1B sama, masih diketahui gradiennya. Gradiennya berapa kalau 1B? Gradiennya min 1. Dia melalui titik 0,3. Berarti ini X1, ini Y1. Oke, sama caranya seperti tadi. Kalau gradiennya bukan pecahan, itu lebih mudah mengerjakannya ya. Jadi nggak usah kita mengalihkan dengan penyebutnya. Jadi biar tetap gampang. Y-nya tetap Y, Y1-nya 3, M-nya min 1, X min 0. Nah, kalau tidak ada pecahannya, langsung ini dikali dikali pelangi. Seperti ini. Ya, tidak usah dikalikan dengan penyebut seperti tadi, karena bentuknya bukan pecahan. Kalau bentuknya pecahan, kerjakannya kayak yang tadi. Langsung aja Y min 3, ini sama dengan min 1 kali X min 1X atau min X min 1 kali 0, 0. Terus saya pindah ini jadi plus ya, karena ini min dipindah ruas ke ruas kiri jadi plus. Y plus X min 3 sama dengan 0. Sudah selesai. Ini soal nomor 2. Satu. Sekarang kita kerjakan soal nomor 2. Saya hapus dulu. Oke, kita kerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 masih menggunakan rumus yang sama, bisa Y, kita tulis saja rumusnya di sini ya. Ini rumus umumnya dihafalkan. Kalau soal seperti soal nomor 2 yang diketahui adalah persamaan garis yang berbeda. Ada titiknya ada 2, jadi nggak ada gradiennya. Berarti kita harus mencari gradiennya. Kita tulis dulu titik-titik yang dilewati garis ada min 1,4 sama 2,6. Ini X1, Y1, X2, Y2. Kalau tidak seperti ini gimana Pak? Saya mengerjakannya misalkan X1, X2-nya 2 sama 6, X1 6 itu X2, nggak apa-apa ya terbalik, tidak seperti punya saya, tapi nanti jawabannya pasti sama. Itu ya, diperhatikan saja. Kita cari gradiennya terlebih dahulu. Masih ingat mencari gradien, Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1. Y2-nya 6 dikurangi min 4, X2-nya 2 dikurangi min 1.
Ini berarti berapa? 6 ditambah 4, 10. 2 dikurangi min 1 berarti plus 1 berarti 3. Gradiennya 10 per 3. Nah, terus kita masukkan ke rumus ini. Berarti Y min Y1-nya min 4 sama dengan 10 per 3 kali X min 1. Kenapa seperti ini? Karena ini lihat X1 Y1-nya sudah disilihkan. Itu yang saya lingkari. Nah, untuk memudahkan mengerjakan, karena itu ada pecahan, berarti semua kita kalikan dengan 3. Berarti 3Y, karena 3 kali Y. Ini jadi plus ya, min-min. Ini min-min jadi plus 4 dikali 3, 12. 10 per 3, saya tulis saja biar kalian nggak rancu. Gini, jadi jadinya ini langsung dikali pelangi ini 3Y plus 12 sama dengan 10X ditambah 10. Terus dipindah ruas ke ruas kiri semua, jadi 3Y min 10X plus 12 min 10. Terus kan itu ada angka yang harus dikejarkan, jadi jadinya 3Y min 10X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Ini jawaban nomor 2. Oke, kita lanjut. Nanti rumusnya nggak saya tulis ya, rumus untuk gradiennya. Oke, kita nomor 2 sama cara mengerjakannya. X1 Y1-nya 1,3, X2 Y2-nya 8,5. Oke, kebalik tidak masalah. Kita cari seperti tadi gradiennya dulu. Y2-nya min 5 dikurang Y1 3 per X2 8 dikurang 1. Oke, jawabannya adalah min 8 per 7. Oke. Sudah ketemu, berarti kita masukkan ke dalam rumus. Y1-nya 1. Gradiennya min 8 per 7. X min X1-nya, jadi Y-nya 3 ya. Salah, X1-nya 1. Oke, kalau sudah seperti ini kita kalikan semua dengan angka 7 sini, karena sini 7 biar menghilangkan. Jadi 7Y min 21 min 8 per 7 kali 7 ini coret X min 1. Seperti ini ya. Sini dikali pelangi jadinya 7Y min 21 sama dengan min 8X plus 8. Oke, kita pindah ruas semua ke ruas kiri. Jadi 7Y plus 8X min 21 min 8 sama dengan 0. Kita tulis di sebelah kiri. Hasilnya berarti 7Y plus 8X min 21 dikurangi 8 jadinya min 29 sama dengan 0. Oke, ini adalah jawabannya dari pertanyaan nomor 2. Jika masih bingung silahkan ditanyakan melalui WA atau bertanya langsung kalau pas di sekolah yang offline. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini ke itu saja. Saya sebelum mengamati itu saya tambah lagi fixnya. Oke,
kita akan belajar dulu mengenai bagaimana mencari gradien jika diketahui suatu persamaan garis. Oke, jadi ada dua macam untuk bentuknya. Yang pertama, kalau bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi misalkan ada persamaan garis Y sama dengan 2X plus 5. Nah, gradiennya ya ini adalah M. Berarti gradiennya berapa persamaan ini? Gradiennya adalah 2. Nah, semudah itu ya. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya Y-nya sini harus nilainya 1. Maksudnya nilainya 1 bukan ini. Misalkan ada 2Y sama dengan 4X plus 4. Seperti ini. Nah, tidak serta-merta ini jawabannya M-nya adalah 4. Nah, karena apa? Karena Y-nya di sini adalah 2. 2Y gitu maksudnya. Berarti ini salah. Yang benar adalah kita pindah ruas dulu. Kalau di sini ada 2, berarti semua harus kita bagi dengan 2. Berarti 2 dibagi 2 itu jadi 1, 1Y. 4 dibagi 2 itu ada 2X. 4 dibagi 2 juga 2. Nah, jadi yang benar adalah gradiennya adalah 2. Seperti ini. Bisa dipahami ya? Atau bisa dibingungi, masih nggak apa-apa. Bentuk yang kedua itu adalah AX plus BX plus C. AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini, rumus gradiennya adalah min A per B. Rumus gradiennya adalah min A per B. Nah, jadi gini. Misalkan ada 2X min 2Y min plus 4 sama dengan 0. Misalkan berapakah gradien dari persamaan garis ini? Kita identifikasi dulu mana yang A, mana yang B, mana yang C. Yang A itu selalu dia melekat dengan X. Jadi ini yang A, yang ini B, ini C. Terus nilai min plusnya juga pasti ikut. Jadi B itu nilainya adalah min 2 nanti. A itu 2. Itu ya. Berarti kita misalkan mencari gradiennya adalah rumusnya kan min A per B. Kita tulis dulu minnya. Min itu dari rumus min. A-nya 2. B-nya juga min. B-nya adalah min 2. Karena B-nya min 2. Jadi gradiennya adalah berapa? Min 2 bagi min 2? 1 plus. Gradiennya 1 plus. Sama ini. Bagaimana? Sudah sedikit mengerti? Misalkan soalnya agak ini ya. Misalkan soalnya saya agak ganti. Gradien itu jadi pecahan nggak apa-apa ya. Jangan takut ya. Berarti misalkan saya berikan contoh lain 3A 3J plus 4X plus 5. Misalkan seperti ini, gradien dari persamaan garis ini apa? Berapa? Berarti kita tetap identifikasi dulu mana yang A, mana yang B. Yang B, yang A itu selalu yang lekat dengan X, mana yang A? Ya ini. Jadi dia tidak pas harus di depan, tapi juga posisinya bisa di tengah atau di belakang. Yang penting dia lekat dengan X, berarti dia adalah A.
Ini pasti B, ini C. Berarti gradiennya adalah min A-nya berapa? 4 per Y-nya 3. Berarti gradien persamaan ini adalah min 4 per 3. Oke, sudah mulai agak bingung dan paham ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini pengantarnya dari materi ini. Nah, kita amati ini. Dilihat dari yang gambar nomor 1 ini, saya kasih nomor 1 itu. Ini gambar adalah persamaan garis yang banyak sekali. Jika C-nya itu tetap tapi gradiennya berubah-ubah. Jadi kalau C-nya tetap, ini juga nomor 2 sama. C-nya tetap, gradiennya yang berubah-ubah. Jadi ternyata ketika C-nya tetap itu dia banyak garis ini melewati satu titik yang sama, ya kan, perhatikan di sini. Tapi kemiringannya berbeda-beda. Terus gambar nomor 3 ini bisa diperhatikan. Ya, gambar ini adalah saya besarkan supaya. Oke, gambar nomor 3 ini saya besarkan. Ini adalah gambar di mana ada dua garis yang tegak lurus. Dua garis yang tegak lurus. Dua garis yang tegak lurus ini kenapa? Kalian bisa amati, ternyata garis-garis yang tegak lurus, misalkan garis ini, ini gradiennya adalah 3. Yang garis ini ya, ini garis yang berdiri. Yang garis tiduran ini gradiennya adalah min setengah, min sepertiga. Nah, jadi semua garis yang tegak lurus ini gitu, gradiennya ini 3, ini sepertiga, ini 3, ini sepertiga. Kenapa kok seperti itu? Nah, nanti ada ininya. Saya langsung aja ya. Dari pengamatan ini, misalkan gradien 1 dikali dengan gradien 2 itu nilainya berapa? Gradien 1 itu kan 3, gradien 2 min sepertiga. Hasilnya adalah min 1. Jadi M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya kan? Nah, ini yang harus kalian pegang dari rumusan. Jadi, kalau dua gradien yang tegak lurus itu syaratnya adalah gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan min 1. Ini tulis ya, biar tidak lupa. Syarat dari dua garis yang tegak lurus itu adalah gradiennya jika dikali adalah hasilnya min 1. Nah, ini. Terus kalian bisa amati lagi yang ini, bisa diperhatikan. Ini garis yang sejajar, jadi garis sejajar. Jadi yang gambar 1 maupun gambar 2 ini garis sejajar. Kalian bisa amati garis sejajar ini. Kenapa garisnya sejajar? Kalian bisa amati, ternyata kalian bisa perhatikan di sini diberikan semua gradien di samping adalah min 4, juga sama. Yang gambar 2 semua gradiennya adalah 2. Ya, bisa disimpulkan dari gambar-gambar itu bahwa kalau garis sejajar itu gradien 1 dengan gradien yang lain itu sama.
Nah, ini harus kalian pahami. Jadi kalau sejajar itu gradiennya harus sama. Garis sejajar, dikatakan garis sejajar itu kalau gradiennya sama. Oke, karena sudah sangat lama sekali, saya langsung contoh soal. Misalkan ada 2 titik, ini misalkan selidikilah. Misalkan ini ada garis 1, garis A melalui 3,1 dan 9,5, garis B melalui 8,0 dan 4,6. Misalkan disuruh menyelidiki apakah kedua garis A dan B yang melalui titik-titik ini adalah garisnya sejajar atau tegak lurus atau yang lainnya. Atau sejajar atau tegak lurus gitu aja ya. Untuk mencari jawabannya, kita cari dulu gradien MA. MA ini maksudnya gradien garis A. Kita cari ini X1, Y1, ini X2, ini Y2. Rumusnya kan Y2 min Y1 berarti 5 min 1. X2 min berarti 9 dikurangi 3. 5 min 1, 4, 9 kurangi 3, 6. Kita dibiarkan saja. Kita cari gradien garis, bentar ya, garis yang B, MB. Oke, sama caranya, berarti ini X1, Y1, ini X2, Y2. Berarti Y2 min Y1, 6 dikurang 0, terus 4 dikurang 8, 6. Apakah sama? Apakah gradiennya sama? Yang pertama, apakah dia sejajar? Misalkan, apakah M1 sama dengan M2? Tidak ya, karena 4/6 tidak sama dengan 6/4. Nah, kita kalikan, apakah M1 kalau dikali M2 sama dengan min 1? Coba kita kalikan. 4/6 dikali minnya jadi di atas, min 6/4. Ini yang atas sama bawah bisa dicoret. Oh, ternyata min 1. Ternyata garis A dan B ini adalah tegak lurus. Nah, seperti itu cara mencarinya. Nanti ada soal yang sama seperti ini. Oke, contoh yang kedua, ini garis, misalkan ada berapa ya? 4x plus 2y sama dengan 6 misalkan. Dan ada garis y sama dengan 2x plus 5. Ini misalkan ada dua garis ini. Pertanyaannya apakah hubungan kedua garis ini apakah sejajar apa tegak lurus? Yang pertama sama, kita cari gradiennya terlebih dahulu. Gradiennya garis yang ini. Berarti kita gradien kalau bentuknya seperti ini, kalian masih ingat rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Kita identifikasi dulu mana yang A, mana yang B. Yang A itu selalu ada X-nya, berarti ini A, ini B, ini C. Berarti A-nya kita min dulu, min 4/2 atau min 2. Itu ya. Ini saya ganti aja. Jadi min 2. Setelah saya ganti. Terus yang kedua, Y sama dengan min 2X plus 4. Kalau bentuknya seperti ini, syaratnya Y-nya sudah 1. Sini Y-nya 1. Berarti ini langsung gradiennya langsung ini ya. Berarti gradiennya adalah min 2. Oh, gradiennya sama-sama 2. Berarti M1 sama dengan M2 sama dengan min 2. Berarti
kedua garis ini hubungannya adalah sejajar. Jadi kalau tegak lurus itu dikalikan -1, kalau sejajar itu sama dengan. Oke, sekian dulu video dari saya. Mungkin agak lama video ini karena materinya agak padat. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Tetap jaga kesehatan karena ini masih masa pandemi. Di Malang masih terus bertambah jumlah penderita COVID, jadi kita tidak boleh terlalu meremehkan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Yang terakhir, jangan lupa sholatnya yang disiplin dan jangan bolong-bolong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.